Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membahas apa itu VLAN. VLAN adalah Visual Local Area Network. Nah, contoh di sini itu kita mempunyai satu buah ruangan. Nah, di satu buah ruangan ini kita bisa membagikan ruangan tersebut menjadi tiga. Contoh di sini itu ruang guru, misal. Lalu di sini itu ruang kaprok. Di sini itu ruang lab. Nah, contoh di sini itu ruang guru kita akan kasih VLAN-nya itu 10. Lalu di ruang kaprok itu kita akan kasih VLAN-nya 20. Lalu di lab media itu kita kasih 30. Nah, di setiap ruang-ruangan ini itu kita akan kasih IP address-nya. Kita contoh di sini itu IP address-nya yang pertama itu 192.168. Titik 10.0/24. Lalu di ruangan 2 itu kita mempunyai IP address misal di sini 192. Titik 168. Titik 20. Titik 0/24. Slash 24. Nah, lalu di yang ketiga ini kita akan mengasih IP address-nya yaitu 192. 192. Titik 168. 168. Titik 30. Titik 0/24. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman di sini itu VLAN-nya berbeda-beda. Nah, kita bisa contoh di sini kita masukkan saja kabelnya ya teman-teman ke switch dari ruangan 1 ke switch ruangan 2. Lalu ruangan 3. Nah, habis seperti ini itu lalu kita akan semisal di sini di ruang guru ini akan mengasih bandwidth-nya yaitu 10. Sebentar. 10 MB ya teman-teman. Nah, di kaprok ini karena internetnya biar lebih cepat atau biar lebih lancar itu kita kasih 20 bandwidth-nya, 20 MB. Nah, lalu untuk lab media ini kita biar lebih cepat lagi karena akan dipakai untuk ujian. Kita akan kasih 30 MB, teman-teman. Nah, disitulah VLAN terbentuk. Dikarenakan untuk memanajemen jaringan-jaringan pada komputer. Nah, yang pertama itu VLAN itu manajemen untuk membuat manajemen. Nah, setelah manajemen itu yang kedua itu memecah broadcast domain ya teman-teman.
Nah, yang kedua itu kita memecah broadcast domain. Di pembahasan sebelumnya juga itu kita sudah membahas apa itu broadcast domain. Broadcast domain adalah mengirimkan ARP ke semua device. Contoh di sini itu PC 1, di sini PC 2, lalu di sini PC 3, di sini PC 3. Nah, semisal dari PC 1 ini ingin mengirimkan ke PC 2. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch itu mengirimkan ke semua device ya teman-teman. Nah, di semua device ini, tarik dari PC 1 ngirim ke switch, dari switch akan ngirim ke semua device. Nah, di ruangan sini itu tidak akan dapat ya teman-teman, atau tidak akan terbagi dikarenakan sudah berbeda plan-nya ya teman-teman. Nah, secara fisika juga itu switch itu aslinya ada satu. Padahal secara logika itu switch itu ada tiga. Contoh di sini switch 1 itu misal masuk dari PC 1 ke PC 2 lalu ke PC 3. Dan di ruangan 2 itu ada switch lagi. Ini ke 1, ke 2, dan ke 3. Nah, di sini juga ada switch lagi. Ini lagi ke 1, ke 2, dan ke 3. Jadi sebenarnya switch itu secara fisika itu ada satu. Padahal secara logika itu switch itu ada tiga ya teman-teman. Nah, di sini kalian sudah paham apa itu VLAN dan yang lainnya. Kalau sudah paham, kita akan selanjutnya belajar mempraktekkan mengkonfigurasi VLAN tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan membuat topologi VLAN tersebut. Oke, pertama kalian membutuhkan 6 buah PC. Sebentar. Nah, jika sudah membuat 6 buah PC, kita akan memasuki switch-nya ya, teman-teman. Nah, di sini agar supaya tidak membingungkan, kita akan ganti nama-nama PC tersebut. Sinam. Kenapa dari bawah? Karena kalau dari awal itu tidak bisa. Contohnya seperti ini. Oh, tidak bisa ya, teman-teman. Oke, kita akan ganti semua nama PC-PC-nya. PC 2, lalu di sini PC 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasang kabelnya ya, teman-teman. Dari PC 1 ke switch. Nah, di sini kita ada mode cepatnya, yaitu dengan cara pencet kontrol lalu pencet kabelnya. Nah, jika sudah kayak gini itu makanya sudah aktif ya, teman-teman. Oke, dari PC 2 ke switch, maksudnya dari PC 3 ke switch, PC 4 switch, 5, lalu 6. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Nah, jika sudah kayak gini kita akan contoh di sini itu
IP address-nya untuk ruang 1 itu 192.168.10.0/24. Lalu di sini itu 192.168.20.0/24. Oke, untuk sebenarnya jarak LAN itu bisa berapa saja, dari 1 atau sampai berapa, tapi di sini itu dibatasi ya teman-teman. Dari LAN itu dibatasinya dari 1 sampai 4096. Nah, kita ini akan belajar LAN 10 dan 20 terlebih dahulu. Oke. Kita akan membuat kotaknya dulu, teman-teman. Di sini kalian bisa membuat kotaknya bebas apa saja, karena di sini saya menggunakan default. Kita akan buat kotaknya. Oke. Juga ini close. Nah, kita di sini itu LAN 10, lalu di sini itu LAN 20. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mengetes terlebih dahulu dengan cara dari PC 1 ke PC 3. Oh, mohon maaf teman-teman. Di sini kita akan memasuki IP address-nya terlebih dahulu. Oke, kita akan memasuki IP address-nya. Oke. Kita copy terlebih dahulu agar cepat. Oke. Beginilah IP address untuk VLAN 10. Kita akan memasuki IP address VLAN 20. Kita ketik 192.168.20.1. Oke, kita copy lagi biar lebih cepat. Nah, di sini kalian tidak usah memasuki gateway-nya, default gateway-nya, karena di sini kita akan membuat VLAN. Nah, kalau semisal kalian memasuki gateway-nya itu harus ada router, karena di sini kita tidak ada router, karena di sini kita membuat VLAN, jadi kita tidak usah memasuki gateway-nya, tidak usah memasuki. Oke, lalu yang ketiga, oke. Jika sudah dikonfigurasi semuanya, kita akan mencoba mengetes dari PC 1 ke PC 3. Oke, tadinya di sini successful dari PC 3 ke PC 1. Successful juga dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini successful juga semuanya. Kita akan coba dari PC 4 ke PC 6, sama dari PC 5 ke PC 4. Oke, sama semua. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi switch-nya agar bisa terbentuk VLAN tersebut dengan cara masukkan switch ke TLI. Kita besarkan terlebih dahulu sebentar. Nah, kita akan memasuki mode privilege, yaitu kita ketik N atau bisa diartikan enable. Lalu di sini kita akan memasuki mode global configuration atau perintahnya yaitu conf t. Lalu habis ini kita akan
ketik interface F101. Lalu kita di sini itu akan membuat VLAN 10 dengan nama semisal di sini ruang dulu. Nah, kita di sini bisa melihat nama VLAN 10 tersebut dengan cara do show VLAN brief atau maaf, atau bisa juga dengan show kita masuk punya sebar atau show VLAN brief. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri sudah terbentuk ya teman-teman VLAN 10-nya. Oke, coba di sini kita akan memasuki VLAN 10 itu dari interface FA01, lalu FA02 dan FA03. Oke, kita di sini masukin lagi dengan cara ketik FA01. Masalah kita belum memasuki konfigurasinya, maaf. 1 lalu masuk ke switch port mode akses. Kita di sini, nah jika sudah kayak gini kita akan enter saja. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, habis itu klik lagi switch port LAN 10. Masalah teman-teman. Switch port akses LAN 10. Nah, kita bisa lihat di sini. Bisa div. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk ruang guru itu sudah masuk FA01. Nah, untuk keseluruhannya itu sebenarnya belum masuk FA01 dikarenakan ini masih port-port default ya teman-teman. Jika ingin memasukkan port-port tersebut ke VLAN 10 atau 20 itu kita harus mengkonfigurasi menggunakan switch ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasinya lagi untuk FA02 dan FA03. Di sini kita masuk FA02 switch for mode akses, akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu di sini juga kita akan masuki FA03. Perintahnya sama ya teman-teman. For mode akses switch port akses VLAN 10. Nah, di sini kita akan lihat misal VLAN div. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk VLAN 10 itu sudah diisi dengan FA01, 2, dan 3. Lalu kita akan buat untuk VLAN 20-nya ya teman-teman, untuk VLAN yang ini. Oke, sebentar kita akan ke
router lagi, lalu kita bisa buat kan 4, lalu kita buat VLAN 20. Terus kita masukin nama, yaitu semisal contoh di sini ada tab media. Nah, kita exit saja. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, bisa lihat sendiri di sini sudah kita buat VLAN 20-nya ya, teman-teman. Oke, kita akan memasukkan VLAN yang ini tersebut. Nah, jika kalian ada yang bertanya apakah bisa memasukkan PC-PC ini secara bersamaan dan berurutan, jawabannya bisa ya, teman-teman. Dengan cara masukkan switch lagi, lalu ketik perintah interface length EVA 04 sampai dengan 6. Di sini kalian bisa lanjutkan perintahnya dengan cara switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk VLAN 20 sudah terbentuk ya, teman-teman. Sudah dimasukkan untuk FA04 sampai dengan 6. Kita akan di sini exit dulu. Lalu X lagi. Nah, di sini kita akan lihat apa saja yang sudah dikonekkan ke dalam port-portnya atau ARP-nya. Kita bisa ketik dengan MAC address. Salah. So MAC address table. Nah, di sini itu tidak ada ya, teman-teman. Kita langsung saja ke simulasinya. Apakah bisa? Sebentar. Bentar, teman-teman. Simultan off. Nah, di sini karena sudah ICMP atau artinya sudah ping, berarti di sini sudah ada yang berkomunikasi. Kita delete dulu saja, teman-teman. Dan di sini kita akan menghapusnya terlebih dahulu dengan cara memasuki PC1 command prompt, lalu kita ketik rpmin-a. Kita lihat, kan sudah ada yang berkomunikasi. Kita hapus terlebih dahulu rpmin-d. Kita lihat lagi rpmin-a. Nah, sudah tidak ada. Lalu kita PC selanjutnya lihat lagi rpmin-a. Ada juga, kita hapus terlebih dahulu. Kita lihat rpmin-a. Oke, sudah tidak ada lagi. Lalu PC3 ada lagi, teman-teman. Kita hapus saja. Lalu apakah PC4 ada juga? Kita lihat rpmin-a. Ada ya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. rpmin-d. Salah, teman-teman. Kita lihat lagi. Oke, tidak ada. PC5 juga sama ya, teman-teman. rpmin-a ada, rpmin-d
min A lagi. Oke, sudah tidak ada. Lalu PC 6 juga sama. LP min A, LP min D, hapus. Min A lagi. Oke, sudah tidak ada. Nah, di sini kalian bisa delete saja. Lalu kita bisa lihat lagi ke switch-nya dengan perintah lagi mohon maaf, show MAC address table. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada semua ya teman-teman. Di sini kita akan mengclearkan dulu clear MAC address table. Oh, salah. Clear MAC address table. Kita bisa lihat lagi apakah sudah terhapus. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri sudah terhapus semuanya. Lalu kita ke aduh, salah. Nah, kita akan mencoba ngeping dari PC1 ke PC2. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri artinya ARP itu sedang mencari alamat tujuannya ya teman-teman. Nah, lalu dari PC1 kita bisa lihat sendiri ke switch, lalu dari switch akan membagikan ke semuanya. Nah, kenapa untuk blok subnet kenapa untuk blok sebelahnya tidak dapat ARP-nya? Karena sudah beda VLAN-nya ya teman-teman. Di sini itu VLAN-nya 10 dan di sini VLAN-nya 20, maka tidak bisa. Dikarenakan PC1 ingin mengirim ke PC2, nah di sini juga itu PC3 tidak akan bisa menerimanya karena bukan alamat yang dituju. Oke, dari PC2 itu akan balikan lagi ke switch, lalu dari switch akan mengembalikannya ke PC1, dan dari PC1 juga balikan lagi ke switch ke PC2, lalu dari PC2 balikan lagi ke switch dan selesai. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini sudah successful. Artinya successful itu sudah berhasil. Nah, VLAN-VLAN tersebut ini bisa digunakan untuk memecahkan broadcast domain. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan belajar membuat satu buah gedung lagi seperti ini dan belajar mengamat dan belajar apa itu terang. Oke, pertama-tama kita akan membuat gedung lagi seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk supaya lebih cepat mengatur PC-nya atau menambah PC-nya dengan cara pencet kontrol lalu tekan PC-nya. Dan di sini kita bisa tambahkan saja langsung. Lalu habis itu kita tambahkan switch. Dan yang terakhir pasang kabel lagi. Sama aja ya teman-teman. Kita pencet kontrol lalu tekan kabelnya dan lepas. Oke, kita akan memasukkan kabel tersebut. Nah, jika sudah kayak gini kita akan menghubungkan antar switch yaitu dengan cara klik lagi lalu sini. Oke. Kita akan rapikan dulu sebentar. Saya jauhkan sedikit. Lalu kita akan membuat topologi yang sama dengan blok ini yaitu LAN 10, lalu sebelahnya LAN 20. Kita akan mengkopinya saja ini biar lebih cepat. Sudah. Ya.
Lalu ini juga sama. Ish. Oke, di sini plan plan 10, lalu di sini plan 20. Oke, yang kedua kita akan membahas plan. Plan plan ini juga bisa ditulis seperti ini. Maksudnya membahas trunking ya teman-teman. Salah tadi. Nah, seperti ini apa tuh tulisan trunk. Nah, trunk juga itu bisa bisa menghubungkan satu buah gedung ke gedung lain. Contoh misal di sini switch 1 ke switch 2 atau sebaliknya. Dan di trunk ini juga bisa mengantarkan sebuah interface-interface yang bisa kita lewati. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi semua PC-nya dan mengkonfigurasi switch-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch apa tuh PC-nya terlebih dahulu. Kita copy. Push. Lalu di sebelahnya kita memasukkan IP LAN 20-nya. Di sini juga semua. Nah, jika sudah kayak gini kita akan mengkonfigurasi switch tersebut dengan cara masuk ke mode privilege, lalu ke konfigurasi global, dan kita akan buat plan 10-nya yaitu di sini kita contoh semisal ruang TKJ, lalu exit. Di sini juga kita buat plan 20-nya dengan nama ruang DKV, contoh, lalu exit. Nah, kita akan memasukkan interface-nya yaitu FA01, 2, dan 3. Oke. Di sini kita ketik saja perintahnya yaitu biar lebih cepat lagi kita pencet rank ya teman-teman. Satu sampai dengan 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses dan 10. Lalu kita X, kita masukkan lagi biar lebih cepat lagi 4 sampai dengan 6. Lalu switch port mode akses, lalu di sini switch port akses dan 20. Nah, di sini kita akan lihat
Apakah sudah masuk semua? Oke. Lihat sendiri ya teman-teman, di sini kita sudah masuk semua ya teman-teman. Dari ruang TKJ FA01, 2, dan 3, lalu ruang DKV juga apa tuh VLAN 20-nya sudah masuk juga, FA4, 5, 6. Nah, jika sudah kayak gini kita akan keluar dulu, lalu di sini itu kita akan memasuki mode terang dengan cara masuk ke switch sebelumnya, lalu masuk ke private lagi, lalu salah, kebalik. Nah, lalu di sini kita akan memasuki interface FA07. Nah, kenapa FA07 dikarenakan di sini itu sudah memasuki interface FA07 ya teman-teman. Lihat di sini, kalian lihat sendiri di sini. Lalu kita akan konfigurasi lagi dengan ketik interface FA07, lalu ke switch port mode terang. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini sudah sukses. Jika sudah aktif kayak gini, itu kita bisa lihat dengan cara mengetik do show interface terang. Nah, sebentar kita akan buka dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini interface FA07 itu sudah memasuki mode terang ya teman-teman. Di sini statusnya trunking. Oke, kita akan buat di switch sebelahnya. Dengan cara sama kayak tadi. Interface FA07. Switch port mode terang. Kita bisa lihat lagi di sini do show interface terang. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah on semua ya teman-teman. Sudah berjalan lancar untuk trunkingnya. Kita akan mencoba mengetes dari gedung sebelah yaitu PC1, lalu ke gedung sebelahnya juga ke PC berapa ini? Ke PC 7. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini successful. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengeping antara VLAN-VLAN tersebut. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membuat atau mengeping antar VLAN ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita di sini hapus dulu, lalu ke tab simulation kita besar dulu. Sebentar kita pindahkan lebih dahulu isi ini ke sini, atau ini kita izinkan juga. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba ngeping dari PC 2 ke PC 6. Di sini itu nggak kelihatan teman-teman, sebentar. Di sini itu akan mengasih ARP atau mencari alamat IP-nya tersebut itu teman-teman. Oke, di sini itu kita akan mencoba dari PC 2 ke PC ke switch maksudnya, lalu dibagikan ke semua device, lalu kirim ke switch di gedung sebelah juga. Lalu karena di sini itu tidak menerimanya atau menolaknya dikarenakan PC 2 itu akan mengirimkan paket ARP ke PC 8, jadi di sini tidak ada yang menerimanya. Lalu di sini itu dari switch gedung kedua itu akan mengirimkan ke semua device. Nah, dari semua device ini juga PC 7 dan PC 9 itu tidak akan menerima dikarenakan
dari PC 2 itu akan mengirimkan ke PC 8. Lalu dari PC 8 itu kirim balik ke switch, lalu dari switch kirim lagi ke switch gedung sebelah dan kirim ke PC 2. Lalu dari PC 2 akan mengirim IC MP atau ngeping ya teman-teman. Nah, di sini juga di PC 2 balikan lagi ke switch dan switch sebelah dan ke PC 8 dan 8 juga sama ke sini dan successful ya teman-teman. Oke, yang kedua kita akan mencoba dari PC 4 ke PC 10. Nah, di sini kita akan lihat dulu sebentar. Di sini akan mengasih ARP lagi ya teman-teman. Oke, kita akan coba dari PC 4 ke switch, lalu dari switch bagikan lagi kayak tadi ke PC 5 dan 6 di gedung 1 dan di sini tidak akan menerimanya. Dan dari switch gedung kedua akan membagikan ke semua device. Dan di sini seperti tadi ya teman-teman, PC 11 dan PC 12 itu tidak akan menerimanya dikarenakan dari PC 5 mengirim paket ARP-nya ke PC 10. Lalu dari PC 10 itu akan kirim balik ke switch, lalu dari switch kirim ke switch sebelah, lalu dari switch sebelah akan kirim ke PC 4. Nah, dari PC 4 juga itu sudah mengasih IC MP atau artinya sudah bisa ngeping ya teman-teman. Nah, lalu habis dari PC 4 kembalikan lagi ke switch 1 lalu ke switch 2 dan ke PC 10 dan sebaliknya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini sudah successful. Pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar namanya alamat terang. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas alamat terang dan membuat topologi seperti yang pertama, yang ini, dan yang kedua seperti ini. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas alamat terang, yaitu kita klik switch-nya, lalu masuk ke mode privilege. Terus di sini kita akan melihat terang tersebut. Nah, di sini itu plan allowed on terang itu adalah interface berapa saja yang sudah masuk dari FA07, yaitu di sini sementara default yang bisa masuk dari FA07 itu adalah bisa masuk semua ya teman-teman. Dari 1 sampai 1005. Lalu yang plans allowed on active in management itu plan-plan berapa saja yang sudah memasuki dari FA07 ini, yaitu di sini ada 10 dan 20. Nah, kita akan mencoba merubah yang tadinya default jadi 10 sampai 20 saja untuk yang bisa melewati terang tersebut yang dari FA07 ini ya teman-teman. Oke, pertama kita di sini memasuki interface FA07. Oh, salah. Kita masuk ke konfigurasi global dulu. Lalu interface FA07. Di sini kita akan tekan saja komennya switch port terang allowed plan, karena di sini yang kita ganti 10 dan 20-nya saja. Untuk dilewatinya kita akan tulis 10 dan 20. Oke, kita akan lihat lagi sini apakah sudah terganti. Salah, maaf. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, di sini sudah terganti, supaya sudah terganti. Yang bisa melewati yaitu 10 dan 20 saja. Oke.
Pada selanjutnya kita akan membuat topologi sama saja ya teman-teman seperti yang kedua ini. Kita akan geser, lalu kita akan memasukkan 6 buah visi lagi dengan cara seperti biasa, Ctrl C, lalu tekan visi dan lepas. Oke, kita akan masukkan, lalu kita masukkan switchnya dan kabelnya juga sama ya teman-teman, kayak visi, Ctrl C, tekan, lalu lepas. Kita masukkan ke switchnya. Oke, lalu di sini kita akan membuat kotaknya juga sama kayak yang tadi. Oke, jika sudah kita close. Lalu di sini itu interface apa tuh? IP address-nya itu kita samakan saja seperti yang 10 dan 20. Itu kita copy. Oh, nggak bisa teman. Kita ini saja. Oke, kita taruh di sini juga. Oke, dan di sini plan 10 dan 20 juga sama. Plan 10 dan di sini plan 20. Oke, kita akan mengkonfigurasi semua visinya. Sini buat 8, 10, 7. Lalu kita akan copy saja supaya lebih cepat. Oke, oke, yang keduanya juga sama ya teman-teman untuk plan 20-nya. Kita copy lagi biar cepat. Kita akan mengkonfigurasi di switch-nya. Kita masukkan privilege lalu configuration. Kita akan membuat plan 10 dengan nama di sini itu semisal ruang KL lalu exit. Lalu di sini kita akan buat plan 20-nya dengan nama semisal BDP. Kita X lagi, lalu kita akan memasukkan quest 1. Di sini kita pakai rang aja teman-teman biar lebih cepat. Dengan 3. Lalu switch port mode access. Di sini switch port access dan 10. Lalu kita keluar, lalu di sini itu masukkan request dan FK04 sampai dengan 6. Lalu di sini switch port
mode akses, lalu for akses ya 20. Nah, kita lihat di sini itu apakah sudah masuk semua. Oke, di sini sudah masuk semua teman-teman dari VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Oke, di sini lupa teman-teman, kita masukkan dulu punya kabelnya. Nah, di sini itu akan terang, kita membuat terang lagi dengan konfigurasi global. Nah, di sini itu FA08 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri yang terhubung ke switch 3. FA08. Kertas FA08 switch port mode ground. Di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita akan melihat show flash ground. Oke, masuk ya teman-teman di sini. Di sini juga kita akan samakan saja. Flash 7 dikarenakan sudah masuk ya teman-teman. Kita akan set apa tuh, di sini sudah masuk belum, bisa untuk flash di sini sudah masuk ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba mengeping dari PC 7 ke PC 0. Kita lihat. Oke, kita coba lagi. Mungkin lagi proses. Nah, di sini kita successful ya teman-teman. Lalu di sini akan kita coba dari PC 8 ke PC 13. Successful juga. Lalu kita coba dari PC 11 ke 16. Successful. Lalu dari 10 ke 15 successful juga. Kita akan mencoba dari PC 0 ke PC 4. Apakah bisa? Oh, bentar, kita lihat dulu biar lebih enak lihatnya. Kita coba. Oh, di sini error kah? Sebentar. Kita akan coba lagi. Oke, kita akan coba dari PC 5 ke PC 13. Dan di sini kayaknya error ya teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas MLS, yaitu yang ini. MLS itu adalah multi-layer switch yang seperti ini ya teman-teman. Lalu yang ini itu adalah multi-layer yang kedua ya teman-teman. Atau switch layer kedua. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi terang di multi-layer switch. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan kabelnya terlebih dahulu. Oke, yang kedua itu kita akan mengkonfigurasi mengkonfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Di sini itu kita mengkonfigurasi terangnya dulu ya teman-teman. Kita masuk ke privilege, lalu ke konfigurasi global, dan di sini itu kita akan masuki FA08 dikarenakan FA08 itu nyambung ke switch multi switch ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi dulu 08. Sini itu lalu switch port mode A. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri teman-teman sudah berhasil. Kita akan melihat device berapa saja yang sudah masuk.
Oke, di sini untuk switch 7 dan switch 8 itu sudah masuk semua ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi multi switch-nya atau switch MLS-nya dengan cara seperti biasa. Kita di sini itu ketik saja no, lalu ke mode privilege, konfigurasi global. Lalu di sini kita akan memasuki interface Pak 01. Di sini kita akan lihat switch port mode terang. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini. Ada komen yang bertulisan reject, artinya itu interface FA01 ini tidak akan bisa memasuki mode terang dikarenakan tidak bisa atau dikarenakan reject ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa lihat encapsulation-nya itu auto ya teman-teman. Dikarenakan interface FA01 itu tidak bisa memasuki mode terang dikarenakan reject. Maksud reject itu adalah jadi switch MLS ini itu bingung ya teman-teman untuk mengkonfigurasi mode terang tersebut dikarenakan masih encapsulation-nya itu masih auto. Nah, untuk mode terang itu dibagi dua ya teman-teman. Di sini itu ada mode terang yang pertama itu ISL atau punya Cisco. Nah, maksud dari punya Cisco ini gini teman-teman. Semisal punya dua switch. Nah, yang satu switch itu punya Cisco atau ISL dan bertemu dengan punya Cisco lagi atau switch ISL tersebut, artinya itu bisa ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah mode terang 802.1Q atau bisa dibilang open. Nah, maksud open tersebut ini itu adalah bisa terbuka untuk semuanya. Bukan seperti ISL atau yang bisa dikonfigurasi milik Cisco tersebut ya teman-teman. Nah, semisal di sini itu kita bisa lihat di sini ada switch yang biasa itu bukan MLS. Itu di sini bisa lihat untuk encapsulation-nya itu .q ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah 100. Tapi yang ini itu tidak bisa dikarenakan encapsulation-nya masih auto. Jadi kita akan mengkonfigurasi encapsulation-nya. Kita pertama-tama konfigurasi dengan komen switch port terang encapsulation .1Q. Nah, habis itu kita akan konfigurasi seperti biasa dengan cara switch port mode terang. Lalu kita akan melihat apakah sudah masuk atau tidak. Di sini itu do show interface terang. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini. Encapsulation-nya sudah .q dan statusnya juga sudah nge-trunking ya teman-teman. Nah, begitulah untuk mengkonfigurasi switch MLS tersebut ya teman-teman. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar teori dynamic trunking protocol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu dynamic trunk protocol atau bisa disingkat DTP. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah belajar trunk mode MLS atau multi-layer switch. Nah, di pembahasan kali ini itu kita akan belajar DTP ya teman-teman. Di sini itu yang seperti pembahasan kemarin itu ada akses dan trunk. Nah, akses itu menuju pada end device dan
terang itu menuju pada switch. Nah, kali ini kita akan menambahkan mode baru yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Nah, contoh itu di sini jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi mode akses. Lalu, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka akan menjadi terang modenya. Dan di sini jika Dynamic Auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dan yang terakhir itu, jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Oke, contoh semisal di sini itu, kita mempunyai dua buah switch, terus kita sambungkan kabelnya. Di sini itu switch pertama, dan di sini itu switch kedua. Nah, semisal kita akan mengkonfigurasinya, yaitu yang pertama itu, switch pertama itu akan dikonfigurasi dengan Dynamic Desirable, atau bisa disingkat DD. Dan switch yang kedua itu kita akan menggunakan Dynamic Auto, atau bisa disingkat DA. Maka akan menjadi akses. Nah, contoh yang kedua itu jika kita mempunyai dua buah switch lagi, lalu kita akan sambungkan kabelnya, dan kita di sini itu akan mengkonfigurasikan dari Dynamic Auto ke terang. Maka akan menjadi not access. Not access sendiri ini bisa diartikan tidak akan bisa nyambung kabel-kabel tersebut. Oke. Dari kedua contoh tersebut itu kita bisa simpulkan. Nah, jika Dynamic Auto itu bersifat menunggu. Lalu Dynamic Desirable itu bisa kita artikan mengajak. Nah, untuk terang itu kita bisa diartikan memaksa. Nah, untuk akses itu kita bisa diartikan juga sama saja ya teman-teman. Sama dengan terang yaitu memaksa juga. Oke, jika di sini itu Dynamic Auto dikonfigurasikan dengan Dynamic Desirable, maka akan menjadi terang. Nah, contoh yang kedua itu, semisal kita mempunyai dua switch, akan dikonfigurasikan ke terang. Yang pertama, switch pertama itu Dynamic Auto, lalu switch yang kedua itu terang, maka akan menjadi not recommended, atau tidak disarankan ya teman-teman. Pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar DTP, atau Dynamic Terang Protocol. Pembahasan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan apa itu Dynamic Terang Protocol atau DTP ya teman-teman. Oke, kita pertama-tama itu memasukkan dua buah switch dan satu buah kabel. Nah, kita bisa menghilangkan untuk merah untuk oranye-oranye ini dengan cara mencet fast forward. Nah, jika sudah hijau kayak gini artinya sudah menyambung. Lalu kita bisa lihat di sini untuk switch 3 dan switch 4 ini
memasuki atau disambungkan oleh interface FA01. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi switch 3. Untuk pertama-tama kita akan melihat mode dari switch 3 dulu, yaitu masuk ke mode privilege, lalu ketik show interface FA01 switch port. Nah, di sini itu ada yang namanya administrative mode, yaitu artinya mode apa saja yang kita ingin gunakan, lalu operasional mode itu artinya adalah hasilnya. Oke, untuk di switch 3 ini itu adalah dynamic auto, artinya itu menunggu ya teman-teman. Dan lalu operasional mode itu artinya akses, atau operasional mode itu adalah static access. Oke, jika menunggu sama dengan jika menunggu ditambah menunggu itu hasilnya itu akses. Oke, kita akan mencoba di switch 4 itu melihat modenya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini itu ada dynamic auto dan akses, static access. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi switch 4 ini ya teman-teman. Pertama-tama kita akan memasuki konfigurasi global. Ngomong-ngomong di sini juga switch 4 itu akan dikonfigurasi menjadi dynamic DC label. Oke, kita akan mencoba memasuki panel 1 untuk komennya itu ya adalah switch port mode dynamic DC label. Nah, jika di sini itu sudah masuk, lalu kita akan melihat mode tersebut. Show press panel 1 switch port. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah terganti ya teman-teman untuk modenya. Nah, untuk hasilnya itu adalah dynamic DC label, itu artinya mengajak untuk menjadi terang. Oke, kita bisa lihat di switch 3 itu kita lihat show press panel 1 switch port. Nah, sama teman-teman dengan switch sebelahnya atau switch 4. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi switch 3 ini ke mode terang. Pertama-tama kita akan memasuki konfigurasi global, lalu masukkan interface panel 1 dan komennya yaitu adalah switch port mode terang. Oke, kita akan melihat modenya apakah sudah masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah masuk. Artinya terang bertemu terang itu adalah memaksa. Jadi terang ini memaksa untuk menjadi terang. Kita lihat di switch 4 itu, kalian bisa lihat sendiri di sini itu adalah dynamic disable, itu artinya mengajak untuk menjadi terang. Oke, begitulah untuk cara mengkonfigurasi DTP tersebut. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas tagged dan tagged. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas apa itu tagged. Oke, pertama-tama itu kita akan melihat contoh semisal di sini itu sebenarnya itu 10 ke 15. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari visi 10 ke visi 15 itu contoh di sini itu dari visi 10 itu akan membagikan ke switch, lalu di switch akan membagikan ke semua device, dan di sini itu tidak akan menerimanya karena yang akan itu tidak akan menerimanya. Terus dari switch ke switch sebelah, lalu dari switch sebelah itu akan
dikirimkan ke PC 15. Nah, untuk di sini itu artinya .1Q itu adalah target ya teman-teman. Untuk target sendiri itu di sini semisal atau diartikan itu pertanda ya teman-teman. .1Q header itu artinya untuk ditandai. Oke, untuk ARP itu adalah bukan target ya teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar apa itu native VLAN. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar native VLAN. Oke, untuk pertama-tama itu kita akan melihat di sini itu dengan cara show interface RAM. Nah, di sini itu kita bisa melihat untuk F101 itu adalah kabel yang terhubung ke switch kedua, yaitu FA07. Mohon maaf teman-teman, tadi salah. FA07. Nah, di sini juga ada yang namanya native VLAN. Dan native VLAN itu defaultnya adalah 1, ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba melihat switch yang kedua. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu di sini ada FA07 dan FA08 yang artinya itu FA07 itu disambungkan dengan switch pertama, lalu FA08 itu disambung dengan switch ketiga. Nah, di sini juga itu ada yang namanya native VLAN. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada yang namanya native VLAN. Native VLAN adalah sesuatu yang tidak perlu di tag. Nah, pada pembahasan yang kemarin juga itu sebenarnya semisal FA01 akan mengirimkan paket ARP ke FA07, lalu FA01 itu mengirimkan paket ke switch, dari switch akan mengirimkan paket ke switch kedua. Nah, untuk yang katanya default dari native VLAN itu kan 1. Nah, dari native VLAN 1 itu kita tidak usah men-tag lagi dikarenakan targetnya itu sama. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengganti yang namanya native VLAN. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN tersebut. Oke, pertama-tama itu kita akan mencoba masukkan ke switch-nya, lalu kita konfigurasi global, dan di sini itu kita akan mencoba konfigurasi switch-nya, yaitu dari switch 2 ini tersambung dengan FA08. Kita akan coba 08. Nah, kita akan ketik komennya yaitu switch port terang native VLAN. Kita akan mencoba VLAN-nya itu 20 ya teman-teman. VLAN 20. Lalu kita akan melihat apakah sudah bisa. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, sudah ganti native VLAN-nya jadi 20. Oke, kita akan mencoba di VLAN ketiga. Lalu kita masukkan, karena di sini itu VLAN yang ketiga itu masuk ke port FA07, kita akan coba FA07.
Lalu di sini itu klik lagi switch port yang native VLAN 20. Nah, kita akan mencoba lihat do show interface terang. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu di F107 itu sudah 20 ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba semisal di sini itu akan mengeping dari PC 11 ke 15. Sebentar. Oke. Nah, seperti biasa ya, teman-teman, itu akan dari PC 11 itu akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke switch kedua. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tagnya itu sudah hilang ya, teman-teman. Dikarenakan kita memakai native pilihan yang 20, jadi tidak usah memerlukan tag lagi ya, teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengembalikan native VLAN itu pada defaultnya. Oke, untuk sekarang itu kita akan mencoba mengembalikan native VLAN tersebut. Kita pertama-tama delete dulu. Lalu kita masuk ke switch 3. Dari switch 3 itu terhubung dengan switch 2 yaitu interface F107. Lalu kita ketik saja switch port yang native VLAN 1. Nah, untuk switch yang ruangan kedua itu kita akan konfigurasi juga. Karena switch 2 itu masuk ke F108, kita ketik saja interface F108. Kita ketik saja switch port yang native VLAN 1. Sebentar, ada yang typo. Oke. Kita akan melihat apakah sudah keganti. Nah, sudah keganti seperti semula lagi ya, teman-teman. Oke, begitulah cara mengkonfigurasi native VLAN dan mengembalikan native VLAN tersebut. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas atau menghubungkan antar VLAN.